Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik anak-anak, kita ketemu lagi nih di pembelajaran 3 dan 4 pada subtema 3B. Kalian bisa buka halaman 98 ya. Tema 2 pembelajaran 3. Nah, di sini sebelum kita memulai belajar, seperti biasa kita membaca doa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, kita akan belajar nih namanya wawancara. Kalian pernah dengar nggak wawancara? Nah, lihat pada gambar di sini ya. Tuh ada orang sedang ngobrol berdua. Apa sih wawancara itu? Apa bedanya wawancara sama ngobrol ya? Nah, di sini wawancara merupakan percakapan atau obrolan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, nanti kita belajar nih, apa sih narasumber? Apa sih pewawancara? Nah, narasumber itu adalah orang yang mempunyai informasi, yang memberikan informasi, dan pewawancara adalah orang yang menanyakan, yang menginginkan informasi. Tujuan wawancara apa? Tujuannya dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Jadi tidak sembarangan kita memilih narasumber. Harus benar-benar narasumber yang mengetahui informasi tersebut dengan benar. Kemudian bagaimana sih cara melakukan wawancara itu? Wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Di sini ada contohnya nih, Ibu akan contohkan wawancara antara Cika dan Bapak petani ya. Nah, coba kita lihat. Kita bacakan. Cika, Pak, saya suka pot dari botol bekas ini, bentuknya unik. Apakah pot ini Bapak buat sendiri? Nah, di sini penjual tanaman. Iya nak, Bapak membuatnya sendiri. Kalau Bapak punya waktu luang, Bapak membuat pot dari barang bekas. Selain bermanfaat, kegiatan ini juga dapat mengurangi sampah. Nah, kemudian si Cika nanya lagi nih, wah, saya juga ingin membuat pot-pot bunga itu sendiri. Bagaimana caranya, Pak? Nah, si Cika membuat kalimat tanya dengan kata bagaimana. Berarti dia ingin mengetahui step-stepnya dalam atau urutannya dalam membuat pot bunga dari barang bekas. Kemudian penjual tanaman bilang, caranya mudah kok. Pertama, potong botol plastik menjadi 2 bagian. Kemudian bagian atas diisi dengan tanah dan tanaman, sedangkan bagian bawah diisi dengan air. Wah, sepertinya mudah membuatnya ya Pak. Penjual tanaman bilang, ya memang mudah, tapi kamu perlu berhati-hati ketika memotong botol plastiknya. Jika perlu, mintalah bantuan orang tua, orang dewasa untuk melakukannya. Kata Cika, terima kasih untuk penjelasannya Pak. Nah, sama-sama nak. Nah, kita dari sini kita bisa tahu nih, yang mana narasumber, yang mana pewawancara. Nah, narasumbernya siapa di sini? Narasumber itu yang mempunyai informasi, berarti si penjual tanaman adalah narasumber. Kemudian yang wawancara siapa? Pewawancara adalah Cika. Jangan lupa ya, setelah kita melakukan wawancara, kita harus berterima kasih untuk penjelasan yang diberikan oleh narasumber, karena narasumber sudah berbaik hati memberikan penjelasan kepada kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang nih kita akan melakukan penjumlahan menggunakan garis bilangan seperti kemarin ya. Nah, Ibu punya soal, buatlah garis bilangan untuk menghitung penjumlahan 8 ditambah 5. Apa step yang pertama harus kalian lakukan? Pertama kali kalian harus menggambar garis bilangan dulu menggunakan penggaris, karena harus sama. Garis bilangan itu antara bilangan satu dan yang lainnya harus mempunyai jarak yang sama. Kalian bisa gambar di garis di sini nih. Ikutin penggarisnya ya. Nah, Ibu gambarnya ada miring, kalian lurus karena harus pakai penggaris. Kemudian setelah itu kita hitung. Jangan lupa hitungnya itu dari angka 0 di sini. Kita hitung ya. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini kalian tanda di 8 sini. Kemudian 8 tambah 5. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlahnya berapa? Dari 0 sampai terakhir ada 13. Jadi 8 tambah 5 adalah 13. Gampang nggak? Gampang banget ya. Nah, sebenarnya kalian kalau misalnya bisa langsung bisa, tapi ini kita
karena kita sedang belajar menggunakan garis bilangan, jadi kalian harus menggambar garis bilangan terlebih dahulu. Tuh. Kemudian yang contoh kedua, buatlah garis bilangan untuk menghitung penjumlahan 7 ditambah 8. Nah, jangan lupa menggunakan menggaris. Kita garis dulu nih. Kita buat dulu garis-garis panjang. Kita buat titik-titiknya, 1 di sini, 2 di sini, 3 di titik-titik, 4, 5, 6, 7 harus sama ya, garisnya harus lurus. Nah, Ibu tadi gak lurus karena menggunakan pen. Nah, di sini. Nah, coba kita lihat 7 tambah 8. Berapa sih 7 tambah 8 itu? Kita hitung dari 0 ya. Sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti berapa nih? Dari angka 0 sampai 8 sampai terakhir ada 15. Berarti 7 tambah 8 sama dengan 15. Gampang sekali kan? Nanti ada soal di buku, itu ada suruh menggambar garis bilangan. Jangan lupa untuk digambar dulu. Kemudian diberi titik-titik, diberi angka-angkanya, dan kemudian diberi garis seperti yang Ibu contohkan di sini di video ini ya. Baik, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Gampang bukan anak-anak? Nah, gampang sekali ya. Bismillah, semoga kalian bisa mengerjakan soal dengan baik dan betul semua. Nah, begitu saja dari Ibu hari ini. Jangan lupa menutup pembelajaran dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Thank you.